Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Rudat FM. Apa kabar pagi ini? Pagi ini Rudat FM sudah berada di Jakarta Utara. Bisa ditebak di mana sekarang? Saat ini di Jakarta International Stadium pada tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 9.35 hari Kamis ya teman-teman. Jadi satu hari jelang perhelatan Piala Dunia U17 di Jakarta atau U17 World Championship, World Cup teman-teman ya, maaf. Jadi sudah ada beberapa banner atau umbul-umbul teman-teman ya tepatnya yang berada di sekitar Plaza Rambarat. Nah sayangnya mungkin waktunya tidak terkejar ya teman-teman. Area sekitar jalur pedestrian dan median jalan belum sepenuhnya tuntas. Masih banyak yang belum terselesaikan dengan baik. Meskipun sebenarnya pembangunan jalur pedestrian ini tidak hanya sekedar untuk mengejar Piala Dunia U17 teman-teman, tapi memang sudah menjadi program Pemprov DKI dari sebelumnya yang akselerasinya agak terlambat kalau saya lihat ya. Di tahun 2023 justru diproyeksi di akhir tahun yang pekerjaannya, padahal di akhir tahun ini justru ada perhelatan yang cukup besar yaitu penyelenggaraan Piala Dunia U17. Ini adalah H-1 menuju pembukaan Piala Dunia U17 yang akan berlangsung kabarnya di Gelora Bung Tomo Surabaya, dan JIS menjadi salah satu venue dari dari 4 kota maksud saya. Salah satunya adalah di Jakarta dan JIS menjadi penyelenggara venue utama di Jakarta. Nah, ini penampilan dari jalur pedestriannya teman-teman. Ini merupakan paket kedua yaitu di Jalan Baru Ancol Selatan di segmen utara. Proyeknya agak terlambat karena memang dimulai baru bulan September 2023 dengan target selesai Desember 2023. Praktis H-1 jelang perhelatan sepertinya proyeknya sudah dihentikan sementara ya. Dan yang terselesaikan baru median jalan yang dikerjakan oleh penanaman pohonnya oleh Dinas Kehutanan DKI, dan sebagian lainnya masih tertunda. Kemungkinan ini di stop dulu menjelang penyelenggaraan Piala Dunia U17 dan baru akan dilanjutkan nanti sepertinya ya kalau saya lihat ya, karena tidak ada lagi material yang berada di sekitar median jalan berupa media tanam, baru terpasang kanstin. Dan di jalur pedestriannya juga sudah ada tambahan nih teman-teman. Ada street furniture, bentuknya unik ya, logam dan seperti kombinasi dengan motif kayu ya. Sudah ada 2, 3, jadi lumayan cukup banyak ke arah jalan Sunter Pemiraya juga sudah ada beberapa street furniture. Saya apresiasi untuk perubahan ini. Jadi memang seperti kita ketahui, Kompleks Street adalah salah satu adaptasi dari Pemprov DKI untuk pembangunan atau revitalisasi jalur pedestrian yang relatif baik ya teman-teman. Ada jalur pedestriannya, ada jalur hijau, ada jalur pembatas hijau, juga ada situ jalur sepeda, dan salah satu yang menarik adalah street furniture atau tempat duduk ya, bisa berupa bench logam atau kayu, bisa juga berupa bench dari semen atau beton ya teman-teman. Sayang sekali ya, tidak 100% menjelang Piala Dunia U17, median jalan dan jalur pedestrian terselesaikan, hanya baru sebagian ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman pemandangan di Plaza Rambarat yang nanti akan menjadi jalur akses untuk pengunjung yang sudah membeli tiket. Nah ini di ujung dari Plaza Rambarat. Jadi seperti diketahui bahwa Jakarta International Stadium atau JIS menyelenggarakan beberapa event untuk Piala Dunia U17. Salah satunya adalah fase grup ya teman-teman, ada grup C dan grup E. Kemudian nanti akan berlanjut ke fase 16 besar dan fase perempat final. Jadi cukup banyak pertandingan yang dilakukan atau digelar di JIS teman-teman. Di fase grup ada grup C dan grup E. Di grup C ini ada pertama Brazil teman-teman, ada Iran, ada Inggris, dan ada Kaledonia Baru kalau tidak salah ya teman-teman ya. Sementara di grup C, di grup E maksud saya,
ada Inggris, ada Amerika Serikat, kemudian ada Prancis, ada Korea Selatan, dan Burkina Faso. Jadi ada 2 grup yang bertanding dan dijadwalkan dalam fase grup. JIS ini menyelenggarakan kurang lebih 6 hari ya teman-teman, dari tanggal 11 nanti hari Sabtu yang lalu ke Sabtu yang akan datang saya. Dari tiap harinya penyelenggaraan ada 2 match teman-teman ya, dari pukul 16 dan pukul 19. Tanggal 11, kemudian tanggal 12, kemudian 14, 15, dan 17, 18. Jadi ini fase grup ya teman-teman. Nanti ada juga crossing dengan grup yang berada di Sijalak Harupat ya teman-teman, terutama untuk tanggal 17 dan 18. Jadi informasi seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman yang belum membeli tiket maksud saya, tiket masuk bisa diakses melalui laman fifa.com. Nah, nanti akan ada link untuk menuju ke pembelian tiket di berbagai venue di 4 kota teman-teman untuk Piala Dunia U17. Dan di JIS ini relatif bersaing teman-teman, relatif murmer ya untuk tiketnya. Untuk di area zona barat dan zona timur ini sekitar Rp125.000 untuk reguler ya teman-teman. Sementara di zona utara dan selatan relatif lebih murah, Rp75.000. Ada juga pilihan untuk family ya teman-teman, ada juga pilihan untuk stadium package. Jadi stadium package ini kita membeli untuk seluruh pertandingan di babak fase 16 besar teman-teman. Sementara untuk family biasanya ada yang membawa anak, itu bisa ada potongan harga gitu ya teman-teman. Ayo teman-teman, saya sudah membeli untuk hari pertama. Penasaran, nanti kita lihat ada permainan grup C di hari pertama teman-teman ya. Tentu saja yang menarik adalah ada Inggris dan Iran teman-teman di hari pertama tanggal 11 sekitar pukul 19. Ya tentu saja akan seru nih teman-teman ya. Ini situasi ke arah Ram Barat yang sudah banyak mulai terpasang umbul-umbul U17 WC teman-teman ya, Piala Dunia U17. Teman-teman, coba kita lihat juga kembali ke arah Jalan Suntapemi Raya, seperti apa penampakan dari jalur pedestrian yang sudah direvitalisasi. Namun sayangnya tidak tuntas 100% karena mungkin waktunya sudah mepet sehingga tidak bisa menjadi support secara utuh untuk penyelenggaraan Piala Dunia 17. Nah, ini yang bagian yang sudah ditanami dengan jalur pembatas hijau dan median jalannya juga teman-teman. Sayangnya yang ke arah Jalan Danau Sunter Barat masih gundul, belum tertanam pohon-pohonnya ya teman-teman, terutama pohon yang bersifat dekoratif. Nah, menyinggung mengenai tiket masuk teman-teman, jadi tidak ada penukaran etiket menjadi wristband teman-teman. Jadi pengunjung cukup membawa tiket elektronik yang di situ tertulis ada gate-nya, kemudian ada juga tempat duduknya, nomor tempat duduk teman-teman ya. Jadi tidak lagi ditukar ke wristband, tapi cukup dengan membawa etiket langsung ke venue untuk diberikan akses nanti oleh petugas ya untuk masuk. Nah, ini penampakan dari jalur pedestrian di segmen utara. Sayang ya tidak bisa 100%. Nah, ini rupanya ada penambahan media tanam ya, yang sebelumnya sempat ada leg berupa stage atau tangga, sekarang diisi oleh media tanam. Sepertinya akan diberi jalur pedestrian yang sebelah paling kiri ini akan diberi tanaman lagi ya teman-teman. Jadi ada 3 lapis ya, ada jalur pembatas hijau, ada jalur hijau yang berisi pohon pelindung, dan nanti juga kemungkinan di sebelah kiri ada pohon dekoratif juga. Jadi cukup lengkap ya. Area di JIS akan semakin tambah hijau karena memang agak-agak gersang juga karena di sekitar pantai ya teman-teman. Maka dibutuhkan pohon-pohon pelindung untuk menunjang ya mobilitas dari para pengunjung agar tidak kepanasan.
Sayangnya ini belum 100% ya teman-teman, karena waktunya sudah mepet. Nah ini teman-teman yang sebelumnya berupa stage atau semacam amphitheater. Nah sebagian ditutup dengan tanah ya, media tanam. Kemungkinan akan diberi pohon dekoratif lagi ya teman-teman ya. Untuk tanggal 10 di JIS belum dilakukan atau belum ada event untuk match Piala Dunia. Namun tanggal 10 ini ada berlangsung di Gelora Bung Tomo setelah pembukaan berlangsung ya teman-teman. Jadi ini hari berikutnya baru dilakukan di JIS teman-teman. Nah ini teman penampakan amphitheater yang sebelumnya seperti ini ya teman-teman. Namun sepertinya pada akhirnya akan diuruk sebagian untuk jadi nanti akan ditanami tanaman juga sepertinya teman-teman. Jadi ada 3 lapis bahkan 4 lapis ya area tanaman dekoratifnya. Semakin bagus untuk dijadikan area ini semakin hijau ya teman-teman. Nah ini teman-teman media tanam yang sudah ditanami pohon-pohon yang sayangnya belum terlihat cantik sekali ya teman-teman. Kemungkinan nanti setelah beberapa bulan baru terlihat hijau dan pohonnya tumbuh ya teman-teman. Sudah banyak petugas yang berseliweran. Sepertinya sudah mulai in charge on board menjelang penyelenggaraan yang waktunya adalah H-1. Nah ini teman-teman profil dari street furniture-nya cukup kokoh kalau saya lihat ya. Nah di depan juga pembangunan halte masih berlangsung, belum tuntas juga ya teman-teman. Jadi sangat disayangkan akselerasi dari pemerintah daerah untuk mensupport Piala Dunia ini belum terlalu mepet ya. Tidak terlihat di awal tahun yang harusnya sudah mulai dikerjakan, terutama pembangunan jalur pedestrian. Nah ini pekerjaan halte non BRT di sebelah kiri jalan ya teman-teman. Jadi masih dikerjakan. Ini suasana di kolong. Ini kolong Rambarat juga kalau menurut saya harus disegarkan kembali tanaman-tanamannya. Agak-agak terbengkalai juga. Sebenarnya momentumnya pada saat ini ya teman-teman, menjelang penyelenggaraan Piala Dunia harusnya sudah di refresh. Dan harusnya ada general cleaning, terutama untuk mensupport keindahan ya. Masih banyak sampah yang bertebaran di berbagai titik. Ini pemandangan di pertigaan Jalan Sunter Pamiraya dan Jalan Baru Ancol Selatan. Ini sejajar dengan Ram Barat dan kolong Ram. Sudah ada street furniture ya teman-teman. Dan ini pemandangan di kolong Ram Barat di jalur pedestriannya teman-teman ya. Tempat yang asik buat sekarang ngadem ya. Karena cukup lebar.